Selamat datang dan selamat menikmati. Thomas mengatakan, ini belum terlambat. Bila Jinwoo mengakui kesalahannya dan menyerah, ia akan mengampuni nyawanya. Jinwoo membalas ultimatum Thomas dengan mengacungkan jari tengahnya yang aduhai. Kesabaran Thomas pun habis. Ia mengatakan Jinwoo akan menyesali melewatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Pasukan kedua belah pihak pun bersiaga menunggu perintah dari Thomas dan Jinwoo. Perintah pun telah diberikan oleh keduanya. Pasukan bayangan melawan The Scavenger Guild telah dimulai. Tampak para hunter memiliki koordinasi yang lebih baik dikarenakan pengalaman dan pelatihan mereka selama ini. Thomas langsung menerobos lautan pasukan bayangan itu dengan mudahnya. Tusk dengan tubuh raksasanya menjadi target mudah bagi Thomas. Dengan satu serangan, Tusk dikalahkan. Lalu Thomas merasakan ada sesuatu di gudang di dekatnya dan langsung menuju tempat itu. Ternyata para hunter sudah dikalahkan dan Jinwoo juga ada di sana. Thomas langsung maju mengincar Jinwoo, tapi ada Iron yang menghalangi dirinya. Tapi hanya dengan satu serangan, Iron dikalahkan. Dalam sekejap Jinwoo menghilang dari pandangan Thomas, dan tiba-tiba Jinwoo sudah mendekat dan menyerang menggunakan pisaunya. Tapi sayang, serangan Jinwoo tidak berefek sama sekali. Lalu Thomas menyerang dan membuat Jinwoo terpental. Thomas mengatakan, hunter tingkat nasional bukanlah sesuatu yang bisa diajak bercanda. Lalu Thomas menggunakan skillnya yang seperti telekinesis, menarik Jinwoo mendekat ke arahnya. Saat Jinwoo mendekat, Thomas mengatakan, Jinwoo harus merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka dan rasakan keputusasaan itu. Tapi Jinwoo membalas dengan menggunakan Commander Authority-nya dan menekan Thomas dengan keras. Thomas kebingungan akan serangan Jinwoo dan merasakan tubuhnya membeku seperti terpaku ke tanah. Thomas berpikir, ia menarik Jinwoo ke arahnya, tapi Jinwoo memilih untuk menyerang dirinya. Serangan telak Jinwoo bersarang di muka Thomas dan membuat dirinya terpukul mundur. Belum sempat Thomas menyeimbangkan dirinya, Jinwoo sudah mendekat dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Thomas mengatakan, ia akan berhenti meremehkan Jinwoo dan menggunakan skill reinforcement pada dirinya. Adam yang sedang di dalam mobil, tanpa diduga supirnya meminta penjelasan apa yang sedang terjadi. Adam tampak enggan menjawab pertanyaan supirnya. Tapi supirnya mengatakan, Adam mungkin bukan seorang hunter, jadi ia tidak merasakan apapun. Tapi bila kejadian ini bertambah buruk, semua orang akan dalam bahaya. Pada saat itu, Jinwoo teringat lagi, ada 4 manusia yang meminjam kekuatan dari para rulers. Mereka adalah para hunter yang selamat dari penyerangan Kamish Sang Naga. Yang berarti mereka adalah para hunter tingkat nasional dengan Thomas Andre sebagai salah satu dari mereka. Saat Jinwoo menyerang Thomas yang sudah bertransformasi, Thomas langsung mengeluarkan skillnya yang membuat tanah di sekitarnya hancur seperti terkena gempa bumi. Melihat Jinwoo yang berhasil menghindar, Thomas menggunakan skill Capture. Semua anggota Guild The Scavenger yang melihat skill itu, mereka segera pergi menjauh dari Thomas. Ternyata skill itu menarik semua yang ada di sekitarnya, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat skill itu Jinwoo berpikir, kekuatan tarikannya sangat dahsyat. Itu seperti black hole. Ia yakin dirinya akan terhisap bila tidak menggunakan Commander Authority-nya. Setelah target di sekitarnya terhisap, Thomas meledakkan skillnya. Hasilnya, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan skill itu hilang tak bersisa. Sambil melihat ke arah Jinwoo, Thomas berkata, untuk selanjutnya ia tidak akan meleset. Para hunter mengevakuasi yang terluka untuk menjauh dari pertempuran Thomas dan Jinwoo. Thomas langsung bergerak mengarah kepada Jinwoo. Tapi saat Thomas sudah mendekat, Jinwoo menginjak mukanya dan menjauh. Thomas langsung menggunakan skill capture-nya untuk menarik Jinwoo. Tapi Jinwoo membalas dengan menarik Thomas juga, dengan menggunakan Commander Authority-nya. Thomas berpikir, kali ini Jinwoo menarik dirinya. Apakah Jinwoo menantang dirinya untuk bertarung dalam jarak dekat? Tentu saja ia menerima tantangan Jinwoo dan menggunakan reinforcement. Pukulan mereka pun saling beradu, tapi tampaknya Jinwoo lebih unggul dan menghancurkan pelindung lengan Thomas. Thomas pun terpental dan jatuh ke tanah. Tetapi Thomas belum menyerah dan langsung bangkit kembali. Belum sempat Thomas pulih dari serangan sebelumnya, Jinwoo menyerang lagi dengan menghantam muka Thomas dengan lututnya. Akhirnya tibalah orang-orang dari biro di tempat itu. Supir itu mengatakan, kepadatan mana di tempat ini sangat luar biasa. Entah monster macam apa yang bertarung sekarang.
Sangat berbahaya di luar sana, jadi Adam harus mempersiapkan dirinya. Gedung di depan mereka pun berguncang hebat. Ternyata mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Jinwoo sedang menghajar Thomas tanpa ampun. Di tengah gempuran Jinwoo, Thomas berpikir, bagaimana mungkin seorang hunter tipe penyihir mempunyai kekuatan dan kecepatan seperti itu? Thomas merasa dirinya akan kalah dalam pertarungan ini. Itu sangat tidak mungkin, ia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Serangan frustasi Thomas pun dapat ditangkis oleh Jinwoo. Perlawanan Thomas membuat Jinwoo semakin bernafsu untuk menghajarnya. Lalu tiba-tiba Thomas bangkit dan berteriak, dirinya adalah Thomas Andre yang hebat. Serangan seperti ini tidak akan cukup untuk mengalahkan dirinya. Tapi Jinwoo tetap terus menyerang dan berkata, lihat, ia sudah pernah memberitahu Thomas sebelumnya. Ia tidak peduli akan siapa Thomas sebenarnya. Adam yang melihat Thomas dihajar habis-habisan berusaha untuk menghentikan Jinwoo. Tapi Jinwoo tidak menggubris perkataan Adam dan terus-terusan menghajar Thomas tanpa ampun. Serangan Jinwoo yang bertubi-tubi akhirnya membuat Thomas mengatakan kalau ini sudah berakhir. Mendengar itu, Jinwoo menghentikan serangannya. Thomas mengakui kalau ini kekalahan baginya. Adam yang terkejut mengatakan ia tidak percaya kalau Jinwoo mengalahkan Thomas Andre yang hebat. Ia berpikir, berapa banyak hunter yang dapat membuat Thomas babak belur seperti ini? Sebenarnya, apakah ada orang yang mampu melakukan hal ini? Seluruh dunia akan gempar bila mendengar berita ini. Hunter yang memulihkan Thomas berkata, semua tulangnya patah dan Thomas berdarah dengan hebat. Ia tidak mampu melakukan ini sendirian. Mereka harus menggabungkan kemampuan untuk menolongnya. Thomas bisa bertahan selama ini karena ia adalah hunter tingkat nasional. Bila hunter yang lain menerima luka seperti ini, mereka mungkin sudah mati setidaknya 10 kali. Mereka melaporkan kalau para hunter dari The Scavenger Guild hanya terluka dan tidak ada korban jiwa. Adam berkata, mungkin ia seharusnya bersyukur karena keadaannya tidak seburuk yang ia perkirakan. Tapi ternyata ada korban jiwa. Hwang Dongso ditemukan tidak bernafas dan jantungnya berhenti berdetak. Dan Jinwoo sudah tidak terlihat dimanapun. Ternyata Jinwoo sudah bertukar tempat menggunakan Shadow Exchange dengan Beru. Saat ini Beru sudah berada di Amerika, melakukan yang ia bisa untuk menyembuhkan Jinho. Seorang pasukan bayangan terlihat berlutut dan meminta agar Jinwoo memberikannya nama. Jinwoo mengatakan, ia akan memberi nama Greed, karena bayangan itu sebelumnya mati sebagai manusia karena tamak. Ternyata bayangan itu adalah Hwang Dongso, yang Jinwoo ekstrak menjadi pasukan bayangannya. Setelah Greed menerima namanya, Jinwoo menyuruh Greed menaruh kepalanya ke lantai. Keesokan harinya, di konferensi Guild Internasional, Jinwoo menanyakan, kenapa ada banyak reporter di tempat ini? Connor menjawab, sepertinya para reporter sudah mendengar berita pertarungan Jinwoo kemarin. Akan sulit bagi Jinwoo untuk menghindari sorotan media pada hari ini. Connor juga melaporkan kalau mereka sudah mengamankan kesaksian dari para hunter yang bersama dengan Dongso. Dan Biro akan segera mengungkapkan semua hasil dari investigasi mereka. Jinwoo berpikir, ia sudah tidak mau memikirkan Dongso lagi. Ia datang ke Amerika hanya untuk satu tujuan. Ia akan segera pergi dari sini bila ia mendapatkan jawaban yang ia cari. Pada saat Jinwoo membuka pintu dan masuk aula konferensi, semua mata dari para hunter dari seluruh dunia tertuju kepadanya. Semua orang membicarakan Jinwoo, hunter Asia yang hampir membunuh Thomas Andre. Bagaimana Jinwoo berperan besar dalam gate di Tokyo. Betapa mengagumkan dirinya yang mengalahkan Thomas Andre, yang selama ini mengatur hunter yang lain layaknya seorang raja. Lalu datanglah seseorang ke atas podium. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Belzer. Dr. Belzer mengatakan, ia yakin kalau mereka semua menyadari kenaikan jumlah gates dan monster, tapi banyak dari mereka tidak menyadari kalau terdeteksi beberapa aktivitas yang mencurigakan di langit. Sudah banyak diberitakan kalau konsentrasi mana yang sudah terserap di atmosfer bertumbuh semakin pekat. Ia akan merangkum tipe mana yang seperti itu dengan nama yang lain. Ia mengajukan untuk memanggil itu dengan nama Magisphere. Lalu Dr. Belzer menampilkan sesuatu di layar dan berkata, Magisphere yang terbentuk mulai berkumpul di langit di atas beberapa negara. Fenomena ini dapat dilihat di 9 area, dan disinilah tempat Magisphere terkonsentrasi paling banyak. Seoul, Korea Selatan. Mendengar itu, tatapan semua orang langsung tertuju pada Jinwoo. Dr. Belzer mengatakan, tidak perlu bagi mereka menatap Jinwoo,
karena bila Jinwoo mampu mengendalikan Magisphere, ia sudah di atas dan melebihi rank dari para hunter. Mendengar penjelasan Dr. Belzer, Jinwoo berpikir, apakah 9 area itu berhubungan dengan jumlah para monarchs? Dr. Belzer mengatakan, belum ada cara untuk mengatasi fenomena itu untuk saat ini, karena penyebabnya juga masih belum diketahui. Untuk saat ini, tidak ada lagi yang dapat dibicarakan untuk mengartikan situasi ini. Dunia mungkin akan mengalami perubahan yang besar dalam waktu dekat. Dengan demikian, Dr. Belzer mengakhiri presentasinya dan Brennan mengambil alih acara. Brennan mengatakan, ia mempunyai pengumuman penting untuk hunter yang berkumpul pada hari ini. Dengan berat hati, ia akan memberitahukan kabar duka cita. Sekitar 2 minggu lalu, Christopher Reed telah dibunuh oleh sekelompok orang tak dikenal. Semua orang membicarakan, hanya orang yang kuatnya setara dengan hunter tingkat nasional yang dapat membunuh mereka. Semua mata langsung tertuju kepada Jinwoo. Berita kematian resmi Christopher Reed akan dirilis pada esok hari. Mereka semua diminta untuk memperhatikan apa yang ia katakan sebelum menyimpulkan sesuatu. Biro sudah mempunyai tersangka yang mereka percayai bertanggung jawab atas insiden ini. Lalu Brennan menampilkan foto Sung Il-hwan, ayah Jinwoo, dan menyebutnya dengan tersangka S. Jinwoo berpikir, mengapa harus ayahnya? Dungeon adalah dunia para rulers. Jinwoo tidak mengerti kenapa para rulers mengirim monster yang mirip dengan ayahnya. Apakah mungkin itu berhubungan dengan apa yang Kamish katakan? Brennan mengatakan, tersangka S ditemukan dalam sebuah gate di Amerika, dan pada saat itu sudah ditetapkan kalau monster itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Karena ia berbicara dalam bahasa Korea, mereka meminta Hwang Dongso untuk menginterogasinya. Tapi ia membuat Dongso pingsan pada saat interogasi dan melarikan diri. Adapun markas pusat biro hancur dilalap si jago merah. Tersangka cukup kuat untuk mengalahkan Dongso, anggota inti dari The Scavenger Guild. Biro berpikir ada kemungkinan besar monster humanoid yang lain melarikan diri dari dungeon yang berbeda, dan mereka semua langsung menyerang Christopher Reed secara bersamaan. Seperti itulah kira-kira yang Biro dapat simpulkan untuk saat ini. Saat Jinwoo memperhatikan rekaman kejadian itu, ia menyadari ada sesuatu. Ia memastikan kalau orang dalam rekaman itu mengatakan sesuatu. Jangan pernah menginjakkan kaki di Korea. Ia mengatakan itu bukan demi anaknya. Ia mengatakan itu untuk kamu. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Jinwoo memanggil Grid untuk memastikan perkataan itu. Dan Grid yang mengalami langsung kejadian membenarkan semua yang dikatakan orang itu. Berkat pengakuan Grid, Jinwoo dapat memastikan kalau orang itu adalah ayahnya. Brennan mengatakan, Biro meminta kepada semua guild di seluruh dunia untuk menolong mereka menangkap tersangka S. Diharapkan untuk menghubungi Biro bila mereka mengetahui lokasi orang itu. Ia tidak dapat memberitahu identitas asli orang itu, karena orang itu mempunyai hubungan dengan hunter yang hadir pada saat ini. Pada saat Brennan akan menutup acara itu, tiba-tiba seseorang mengangkat tangan dan mengatakan, bukankah lebih baik mengungkap identitas orang itu agar mempermudah pencarian? Ternyata orang yang bertanya itu adalah Liu Zigang, hunter 7 bintang dari Cina. Lalu Hunter Liu bertanya lagi, apakah monster itu ada hubungannya dengan Sung Jinwoo? Mendengar itu Brennan menjawab, sepertinya Hunter Liu tidak memberinya pilihan. Saat interogasi tersangka S memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari Sung Jinwoo. Jadi mereka menggunakan itu sebagai dasar untuk investigasi mereka. Mendengar itu, Hunter Liu bertanya kepada Jinwoo, apa yang akan Jinwoo lakukan bila tersangka S ternyata adalah ayahnya yang hilang selama ini, dan para hunter mencoba memburu ayahnya. Jinwoo menjawab, sudah sepantasnya seorang hunter memburu monster. Jadi bila tersangka itu adalah monster, ia sendiri yang akan memburunya. Tapi bila orang itu benar ayahnya dan bukan monster, ia akan melindungi keluarganya, walaupun itu akan membuat semua hunter di dunia melawan dirinya. Setelah konferensi selesai, Adam mengatakan, ia tak percaya kalau Jinwoo mengatakan itu. Di depan 500 hunter teratas di seluruh dunia, kemungkinan hanya ada satu hunter yang bisa lolos dengan berkata seperti itu. Dan Jinwoo bertanya, siapakah orang itu? Adam menjawab, orang itu sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Lalu tiba-tiba muncul Liu Zigang di hadapan Jinwoo. Hunter Liu mengatakan sesuatu dalam bahasa Cina dan langsung ditranslate oleh Adam. Hunter Liu mengatakan ia mengalahkan satu raksasa di pesisir Cina yang Jinwoo lewatkan. Jinwoo terkejut karena Adam juga menguasai bahasa Cina. Adam menjelaskan,
Kalau ia bertanggung jawab di wilayah Asia, jadi sudah semestinya ia fasih dalam berbagai bahasa yang dipakai di Asia. Jinwoo meminta Adam untuk terus menerjemahkan untuknya. Adam menjelaskan kalau Hunter Liu terkejut betapa kuat raksasa itu dan bertarung melawan monster di air sangat menyulitkan dirinya. Hunter Liu sangat ingin bertemu dengan Jinwoo sejak lama. Ia penasaran akan Hunter yang dapat mengalahkan raksasa itu dengan mudahnya. Ia bersyukur karena Jinwoo menyadarkan Thomas dengan menghajarnya. Ia yakin kalau Thomas yang bersalah. Jinwoo berpikir. Awalnya ia kira Hunter Liu adalah orang yang menyebalkan. Tapi sepertinya Hunter Liu orang yang cukup menarik. Sebelum pergi Hunter Liu mengatakan sesuatu, dan Adam menjelaskan ia sangat berharap kalau tersangka S bukan ayahnya Jinwoo. Adam mengatakan kalau Hunter Liu tidak berminat sama sekali untuk bertarung dengan Jinwoo, jadi ia pikir itu bukan komentar yang sinis. Lalu Pak Brennan menghampiri Jinwoo dan meminta waktu sebentar untuk berbicara. Ternyata Pak Brennan mempertemukan Jinwoo lagi dengan Nyonya Selner. Sebenarnya Jinwoo tidak berharap sama sekali bisa bertemu kembali dengan Nyonya Selner. Nyonya Selner mengatakan, belakangan ini ia terus mendapatkan mimpi yang sama setiap malam. Mimpi di mana para hunter terbaik diburu oleh seseorang. Dan setelah beberapa hari, mimpi itu menjadi kenyataan. Pak Brennan mengatakan, mereka sudah memperingati Christopher, tapi ia tidak mendengarkan mereka. Dan hasilnya seperti yang sudah diberitakan, Chris mati dengan mengenaskan. Nyonya Selner mengatakan, para hunter terkuat yang melindungi dunia ini akan terus berguguran. Makhluk yang memburu mereka tidak akan berhenti sampai semuanya habis. Jinwoo bertanya, apakah Nyonya Selner mencoba memperingati dirinya agar berhati-hati terhadap mereka? Nyonya Selner menjawab tidak. Ia ingin agar Jinwoo melindungi para hunter. Ia mencoba yang terbaik untuk mengingat wajah para penyerang yang muncul dalam mimpinya, tapi ia tidak berhasil. Jadi ia mencoba dengan cara yang lain. Ia menggunakan kemampuannya untuk melihat siapa mereka sebenarnya melalui mimpinya. Ia menemukan kekuatan yang tak terbatas bersemayam di dalamnya. Dan saat ia menatap itu, ia tidak punya pilihan lain selain terbangun. Dan pada saat ia melihat ke dalam mimpi Jinwoo, ia masih mengingat perkataannya saat mata mereka bertemu. Mata itu mengatakan menyuruh Nyonya Selner untuk kembali dan bersabar menunggu perang yang akan datang. Jinwoo langsung teringat apa yang Raja Raksasa katakan padanya. Pertarungan antara para rulers dan para monark. Lalu Jinwoo berpikir, mereka yang mengincar para hunter berada di pihak yang mana? Nyonya Selner mengatakan, ia juga melihat kekuatan yang sama ada di dalam Jinwoo. Jinwoo berpikir, apakah Nyonya Selner melihat kekuatan Shadow Monarch di dalamnya pada hari itu? Bila para penyerang mempunyai kekuatan yang sama, berarti mereka adalah para monarch. Para makhluk itu mempunyai kekuatan melebihi para hunter. Jadi untuk menghentikan mereka, Biro membutuhkan hunter seperti Jinwoo, seseorang yang dapat berimbang melawan mereka. Sejujurnya, Biro ragu-ragu ketika mereka diberitahu kalau hanya Jinwoo yang dapat melindungi para hunter. Tapi setelah melihat pertarungannya melawan Thomas Andre kemarin, mereka berubah pikiran. Tentu saja Biro tidak berharap kalau Jinwoo membantu mereka secara cuma-cuma. Biro bersedia memenuhi permintaan yang Jinwoo inginkan. Bahkan Biro bersedia memberikan rune stone yang menjadi peninggalan Kamish. Ada banyak hunter di dunia ini yang menerima berkat yang luar biasa, dan kekuatan mereka menjaga dunia ini tetap aman. Tanpa mereka, dunia akan hancur berantakan. Tapi Jinwoo menolak untuk membantu Biro. Brennan menanyakan, apakah Jinwoo masih menyimpan dendam kepada Thomas Andre? Jinwoo mengatakan, bukan karena Thomas. Itu karena ia masih belum tahu siapa yang harus ia lawan. Lalu Jinwoo pamit undur diri. Dan di saat Jinwoo berjalan keluar, ia berhenti dan menghela nafas. Lalu berbalik dan berkata kepada Adam, ia meminta daftar nama hunter yang mereka ingin dirinya lindungi. Dan akan lebih baik lagi bila Adam mempersiapkan pertemuan dengan masing-masing nama yang ada di dalam daftar. Dan Adam menyetujui semua yang diminta oleh Jinwoo. Acara yang diselenggarakan oleh Biro pada hari terakhir konferensi Guild Internasional, Malam Para Hunter. Pada malam itu terlihat Jinho sudah pulih dan datang bersama dengan Jinwoo. Jinho mengatakan, ia sangat terharu setelah mendengar Jinwoo menghajar Thomas Andre hanya untuk melindungi dirinya. Lalu seseorang datang dan memperkenalkan dirinya dari perusahaan yang bergerak di bidang penanganan mayat monster.
Ia berminat untuk membeli mayat raksasa yang Jinwoo kalahkan. Jinwoo merasa ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan Jinho sebagai wakil ketua guildnya. Ia meminta agar orang itu bernegosiasi dengan Jinho saja. Sepertinya Jinho dapat menangani negosiasi itu dengan baik. Jinwoo merasa kalau Jinho akan berkembang menjadi wakil ketua guild yang hebat. Kemudian Adam memberikan sesuatu dan berkata, ini adalah daftar yang diminta Jinwoo sebelumnya. Biro menyusun peringkat para hunter berdasarkan pencapaian mereka. Bila Jinwoo menerima permintaan biro, maka ini adalah daftar orang-orang yang akan dilindungi oleh Jinwoo. Jinwoo menanyakan di mana dirinya berada di dalam peringkat ini. Adam menjawab, kalau kemenangannya melawan raksasa dihitung, maka diperkirakan Jinwoo akan berada di peringkat ketiga atau keempat. Peringkat pertama ada Thomas Andre, peringkat kedua ada Liu Zigang, peringkat ketiga ada Christopher Reed, dan seterusnya. Jinwoo berpikir, ia berencana akan menaruh bayangannya ke semua hunter di sana daripada mengingat nama mereka satu persatu. Ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk mengirimkan pasukan bayangannya. Ia akan menggunakan pasukan bayangannya untuk mendekati para monark. Kemudian ia akan mengetahui mana yang kawan atau lawan, dan mencari tahu bagaimana cara bertarung melawan pihak lawan. Lalu seseorang datang menghampiri mereka dan membuat mereka semua bersiaga. Ternyata orang itu adalah Thomas Andre yang datang dalam keadaan tangannya digips. Thomas mengatakan, ia diberitahu kalau tangan ini tidak dapat dipulihkan oleh healer karena kerusakan mananya terlalu parah. Dokternya juga mengatakan hal yang sama. Biarpun tangannya bisa pulih, akan makan waktu beberapa lama untuk bisa pulih sepenuhnya. Ia merasa kalau Jinwoo lebih dari mampu untuk membunuh dirinya dan juga memusnahkan semua anggota guildnya. Tapi di tengah semua kekacauan itu, tidak ada satupun korban jiwa. Di luar Huang Dongso yang memulai itu semua, mengapa Jinwoo mengampuni nyawa mereka? Jinwoo menjawab, karena tidak ada satupun dari mereka melakukan kejahatan yang cukup serius hingga layak untuk dijatuhi hukuman mati. Lalu Thomas mengatakan, ia berencana mengadakan penguburan untuk Dongso. Ia tahu kalau Dongso melakukan kejahatan yang serius, tapi ia berharap Jinwoo membiarkan Dongso mendapatkan pemakaman yang layak. Saat tangannya membaik, Thomas mengajak Jinwoo untuk bertemu lagi. Ia harap Jinwoo meninggalkan nomor telepon ke manajernya, ia akan menghubungi Jinwoo pada saatnya. Laura mengatakan, Thomas berterima kasih kepada Jinwoo karena mengampuni seluruh anggota guildnya. Thomas sebenarnya pemalu, tapi ia tidak terlihat seperti itu. Thomas juga akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apakah ada sesuatu yang Jinwoo inginkan? Awalnya Jinwoo menolak, tapi Laura mengatakan kalau Thomas tidak ingin berhutang budi kepada siapapun karena sifatnya yang sangat kompetitif. Kemudian Jinwoo memutuskan, sebuah pisau sepertinya akan bagus. Setelah mendengar permintaan Jinwoo, Laura pun pamit dari sana. Saat Adam akan mempertemukan Jinwoo dengan Hunter di dalam daftar, Jinwoo mengatakan kalau itu tidak diperlukan. Jinwoo menyadari kalau Hunter peringkat ke-6 tidak ada di sini. Mendengar itu membuat Adam mengatakan, mereka kehilangan kontak dengannya beberapa hari sebelum konferensi. Pemerintah Brazil sedang melakukan pencarian secara rahasia, tapi keberadaannya masih belum dapat diketahui. Mendengar itu Jinwoo berpikir, sepertinya yang tersisa hanya 7 orang saja. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, terlihat Pak Go masih ada di sana walau hari sudah malam. Pak Go merasakan sesuatu yang aneh karena jantungnya terus berdebar dengan kencang. Pak Go memang mempunyai masalah dengan jantungnya, tapi semakin parah belakangan ini. Dokternya mengatakan kalau Pak Go bisa mati dalam 6 bulan ke depan bila ia tidak segera pensiun. Lalu telepon kantor Pak Go berbunyi. Ternyata itu dari istrinya yang menanyakan keadaan Pak Go. Saat Pak Go sedang menelpon, tiba-tiba Pak Go merasakan sesuatu yang aneh. Pak Go merasakan seisi ruangan menjadi sunyi tanpa ada suara sedikit pun. Saat Pak Go menoleh, sudah ada Ice Monarch di ruangan itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.